Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang konsiliasi, yaitu tentang pengertian, pihak yang berperkara, teknik tahapan, lalu kemudian regulasi dari konsiliasi tersebut. Di sini pengertian dan para pihak akan dijelaskan oleh Wahid Nurrahman. Kepadanya dipersilahkan. Oke, terima kasih. Nah, di sini langsung saja saya akan menjelaskan tentang pengertian konsiliasi. Nah, konsiliasi itu berasal dari bahasa Inggris conciliation, yang berarti perdamaian. Sedangkan menurut istilah, konsiliasi adalah penyelesaian melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang konsiliator yang memenuhi syarat-syarat konsiliator yang ditetapkan oleh menteri. Nah, adapun pengertian lain tentang konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa yang sifatnya lebih formal dibanding mediasi. Konsiliasi adalah cara menyelesaikan sengketa oleh pihak ketiga atau oleh suatu komisi yang dibentuk oleh para pihak. Nah, komisi ini disebut dengan komisi konsiliasi. Sedangkan ada pendapat menurut para ahli. Di sini saya akan membacakan pendapat menurut Stephen Gio, yang artinya bahwa konsiliasi merupakan proses yang serupa dengan mediasi, tetapi biasanya diatur oleh undang-undang. Ketika suatu pihak diwajibkan hadir, konsiliator cenderung menekan dan bertanggung jawab atas norma sesuai dengan undang-undang atau badan terkait, dan langkah hukum akan diambil bila kesepakatan tidak tercapai. Nah, kemudian menurut Suyut Margona, konsiliasi merupakan tahap awal dari proses mediasi dengan acuan penerapan, yaitu apabila seseorang diajukan kepada proses mediasi dan tuntutan yang diajukan klaiman atau penuntut dapat diterima dalam kedudukannya sebagai responden. Dari beberapa pengertian yang saya sampaikan tadi, kesimpulannya yaitu bahwa konsiliasi pada prakteknya itu hampir sama dengan mediasi. Yang membedakan di sini adalah bahwa wewenang dari pihak ketiga yang menengahi sengketa tersebut, yaitu di dalam mediasi ada seorang pihak ketiga yaitu mediator, sedangkan dalam konsiliasi pihak ketiganya disebut konsiliator. Nah, pada mediasi pihak ketiga yang menengahi sengketa tidak memiliki wewenang untuk memaksa. Jadi dalam mediasi, mediator tidak punya wewenang untuk memaksa para pihak. Nah, sedangkan dalam konsiliasi, pihak ketiga memberikan suatu putusan yang bersifat memaksa bagi para pihak. Nah, di sini sudah jelas ada perbedaan di antara mediasi dan konsiliasi, walaupun dalam praktiknya hampir sama. Nah, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang para pihak yang berperkara. Nah, dalam hal ini, pihak yang bersengketa diantaranya adalah yang pertama, dua orang yang bersengketa. Nah, dua orang yang bersengketa ini apa syaratnya? Itu ada dua syarat. Syarat yang pertama, kedua belah pihak memiliki permasalahan yang sama. Nah, jadi mempunyai masalah yang sama. Sedangkan yang kedua, kedua belah pihak adalah seseorang yang menjadi seorang pekerja atau buruh di suatu perusahaan. Kemudian, untuk pihak ketiga atau konsiliator, terdapat dalam pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2005 tentang pengangkatan dan pemberhentian konsiliator, serta tata kerja konsiliasi dengan syarat sebagai berikut. Itu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, WNI atau warga negara Indonesia. Yang ketiga, berumur sekurang-kurangnya 45 tahun. Yang kemudian minimal S1. Selanjutnya, sehat menurut surat dokter. Kemudian berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan baik. Kemudian berpengalaman di bidang hubungan industri minimal 5 tahun.
Kemudian menguasai perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Kemudian tidak berstatus PNS atau TNI atau Polri. Nah, kemudian lulus mengikuti latihan dari pemerintah. Nah, kemudian hal yang harus dimiliki oleh seorang konsiliator itu ada beberapa, yaitu yang pertama harus bersifat netral. Netral dalam artian tidak boleh berpihak kepada salah satu pihak yang bersengketa. Nah, yang kedua, menerima perkara ketika adanya permintaan tertulis dari para pihak. Nah, kemudian harus memiliki surat kerja yang terdaftar. Nah, seorang konsiliator harus memiliki surat kerja sebagai konsiliator yang terdaftar dalam kantor atau instansi yang dapat bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten atau kota. Kemudian memiliki sifat aktif. Nah, itu tadi adalah hal yang harus dimiliki oleh seorang konsiliator. Nah, itu tadi yang memiliki sifat aktif itu maksudnya harus memiliki sifat aktif dan mempunyai wewenang mengusulkan pendapat dan merancang syarat-syarat kesepakatan di antara para pihak. Nah, ini termasuk pembeda yang saya sebutkan tadi antara seorang konsiliator dan mediator. Nah, seorang konsiliator ini dia punya wewenang untuk mengusulkan pendapat, terus merencanakan syarat kesepakatan di antara para pihak. Nah, kemudian tidak ada lagi tambahannya sebenarnya, itu seorang konsiliator itu yang harus dimiliki itu dia sebenarnya tidak punya wewenang untuk memutuskan suatu perkara ketika masih berlangsung konsiliasi tersebut. Jadi ketika konsiliasi tersebut masih berjalan, itu semua keputusannya diberikan kepada para pihak. Nah, kemudian lembaga yang mewenangi dengan syarat yang pertama, memiliki sifat yang harus otonom. Kedua, memiliki kedudukan yang bersifat monopolistik. Yang keempat, memiliki kekuatan mengikat. Yang keempat, memiliki sifat yang demokratis. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Arum. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Wahid. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik tahapan mekanisme konsiliasi dan regulasi tentang konsiliasi. Di sini yaitu ada beberapa perkara yang harus diselesaikan melalui konsiliasi. Yang pertama yaitu perselisihan hak antara buruh, yang kedua yaitu perselisihan kepentingan antar buruh, yang ketiga yaitu PHK, yaitu pemutus hubungan kerja, yang keempat yaitu perselisihan antara serikat buruh dan dalam satu perusahaan. Jadi dalam penyelesaian perkara melalui sengketa konsiliasi tersebut, itu tuh hanya dalam lingkup satu perusahaan saja. Di sini itu ada beberapa prosedur yang harus dilalui melalui konsiliasi, yaitu yang pertama, penyerahan sengketa yang diuraikan kepada komisi konsiliasi yang dilakukan oleh para pihak. Yang kedua, yaitu komisi mendengarkan keterangan lisan dari para pihak yang berupa tulisan. Yang ketiga, berdasarkan fakta-fakta yang diberikan oleh para pihak disertai dengan kesimpulan dan usulan penyelesaian sengketa. Dan di sini ada beberapa mekanisme dalam penyelesaian perkara melalui konsiliasi. Yang pertama yaitu berbagai bentuk pendidikan menumbuhkan kesadaran terhadap pokok konfrontasi masalah dari kedua belah pihak. Yang kedua yaitu berbagai teknik konfrontasi yang dimaksudkan untuk mengurangi ketidakseimbangan dan memungkinkan pihak underdog bernegosiasi atas dasar persamaan yang lebih besar. Yang ketiga yaitu melakukan teknik konsiliasi dan tawar-menawar diterapkan untuk mengakhiri konflik terbuka dan demi kesepakatan atas suatu penyelesaian. Jadi dalam kasus perkara konsiliasi tersebut, para pihak harus melakukan tawar-menawar, yaitu untuk mencapai kesepakatan.
Dan yang keempat yaitu menghasilkan putusan hubungan yang damai atau tidak damai. Jika dalam suatu putusan tersebut, maka dalam akte perdamaian tersebut akan dilakukan putusan di pengadilan industrial. Seperti itu. Kemudian ada beberapa syarat konsiliasi yang dapat konsiliasi itu menghasilkan kata damai atau sepakat. Dan di sini ada beberapa, yaitu menurut Gary Goldpaster. Yang pertama yaitu para pihak mempunyai kekuatan tawar-menawar yang sebanding. Jadi di antara kedua para pihak tersebut, mereka memiliki keinginan yang sama dan memiliki tujuan yang sama. Yang kedua yaitu para pihak menaruh perhatian terhadap hubungan di masa depan. Jadi mereka melakukan sengketa yang melalui konsiliasi tersebut, itu tuh para pihak melihat dampak ke depannya itu seperti apa. Yang ketiga yaitu terdapat persoalan yang memungkinkan terjadinya pertukaran. Yang keempat yaitu terdapat urgensi atau batas waktu untuk menyelesaikan. Jadi dalam penyelesaian konsiliasi tersebut adanya suatu batas penyelesaian untuk menangani perkara tersebut, yaitu dalam perkara masuk sampai terjadinya konsiliasi perkara antara pihak itu, jangka waktunya yaitu dalam waktu 8 hari. Yang kelima yaitu para pihak tidak memiliki permusuhan yang berlangsung lama dan mendalam. Jadi tidak ada kata dendam di antara kedua para pihak. Yang keenam yaitu apabila para pihak mempunyai pendukung atau pengikut, mereka tidak memiliki pengharapan yang banyak tetapi dapat dikendalikan. Yang ketujuh yaitu menetapkan preseden atau mempertahankan suatu hal tidak lebih penting dibandingkan menyelesaikan persoalan yang mendesak. Jadi yang diselesaikan ini tuh perkara pokok yang mereka sengketakan, bukan dari perkara lain ataupun dari masalah pribadi mereka. Yang selanjutnya yaitu jika para pihak berada dalam proses litigasi, kepentingan pelaku lainnya seperti para pengacara dan menjamin tidak diperlakukan lebih baik dibandingkan dengan mediasi. Adapun regulasi dan dampak hukum konsiliasi. Regulasi Undang-Undang Konsiliasi yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Terdapat pasal-pasal yang membahas tentang konsiliasi di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Di antaranya yaitu pasal 1 angka 13 yang menjelaskan tentang pengertian konsiliasi. Yang kedua yaitu pasal 1 angka 13 menjelaskan tentang konsiliator yang dijelaskan Saudara Wahid tadi. Yang ketiga yaitu pasal 13 sampai pasal 28 menjelaskan tentang penyelesaian sengketa melalui konsiliasi, yaitu termasuk prosedur penyelesaian konsiliasi tersebut. Adapun dampak hukum konsiliasi yaitu bahwa akta yang diselesaikan dalam perkara konsiliasi tersebut menghasilkan memiliki kekuatan hukum yang akan disampaikan kepada pengadilan industrial seperti itu. Mungkin sampai di sini pembahasan dari kelompok 3 Jika ada pertanyaan langsung aja di kolom komentar. Ya. Jadi kesimpulan dari konsiliasi tersebut itu bahwa konsiliasi itu penyelesaian perkara musyawarah yang ditengahi oleh seorang konsiliator yang memenuhi syarat-syarat konsiliator yang ditetapkan oleh menteri, dan konsiliator tersebut memiliki wewenang untuk memberikan putusan sengketa tersebut. Ya, saya ingin menambahkan sedikit perbedaan mendasar antara mediasi dan konsiliasi itu adalah di mana konsiliator itu dapat memberikan masukan atau pendapat dalam pemecahan permasalahan kepada para pihak, sedangkan seorang mediator itu pada proses mediasi dia tidak boleh memberikan pendapat atau masukan apapun. Nah, itu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Wahid. Mungkin sekian pemaparan dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kami tutup dengan bacaan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.